Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya sekarang daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat, yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi, tetapi dia memilih. Life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dianiaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah weko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita, kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya. Dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI, nggak diladeni. Dia ingat, dia terlahir di USA. Dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang. Gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan. Sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan, just for illustration. Disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan sorga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah, you are not Chinese. Marah dia, you are not Chinese. Saya bilang terserah, saya Israel, dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom warga kerajaan Allah. Boleh saya lihat senyumnya orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah, senyumnya yang terbaik pasti, amin. Kita sudah dengar dari dari gembala senior kita. Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga, amin. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita bersatu hati membawa seluruh hidup kita. Saudara siap menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah pagi hari ini, amin. Bawa syukur, bawa pujian kita kepada Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan setiamu atas kehidupan kami hingga pada saat ini ya Bapa.
kami boleh Tuhan untuk hidup di negara kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Kau memiliki rencana bagi kehidupan kami. Dan sekarang kami mau Tuhan untuk memberkati Indonesia ya Bapa. Memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, untuk presiden dan wakilnya, untuk menteri dan jajaran-jajarannya Tuhan. Sampai kepada tingkat yang paling rendah ya Bapa, yaitu di dalam RT dan RW ya Bapa. Kami mau memberkati juga Tuhan untuk memimpin kota kami, kota Jember, untuk bupati dan wakil bupati ya Bapa. Biarlah Tuhan roh hikmat kebijaksanaan hadir dalam kehidupan mereka. Roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga setiap ketetapan-ketetapan boleh Tuhan diambil atas takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk memimpin rohani kami. Untuk Bapak Timotius Arifin dan istri. Untuk Bapak Beni Kristanto dan istri ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau curahkan roh yang baru ya Bapa. Anggur yang baru dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga setiap pelayanan pekerjaannya ya Bapa dapat memuliakan nama-Mu. Dan biarlah dapat berbuah indah ya Bapa. Bahkan dapat mempertunangkan kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk siap dalam ibadah ini ya Bapa. Kami mau untuk menikmati akan hadirat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau hadir di sini. Karena kami percaya Tuhan Kau ada ya Bapa dalam kehidupan kami, bahkan juga di tempat ini. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini seluruh hidup kami nyatakan hidup kami hanya bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus penebusku. Ini pujian penyembahan kami umat tebusan-Mu Tuhan. Penulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Dengar Kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Penulis kisah hidupku, Kau yang sudah disalib Tuhan, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Dengar Kau
sembah Engkau Yesus, bawa hidup kami, membawa seluruh hati kami. Haleluya. Menulis kisah hidupku, oh disalib bagi dosaku. Makasih Tuhan, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah dunia Kau Yesus. Panggil hidup kami Tuhan, untuk menjadi alatmu. Mari serahkan hidupmu bagi Tuhan. Serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis, sampai akhir nafasku. Hidupku jadikan ini pernyataanmu di hadapan Tuhan. Emas, perak, dan permata, semuanya kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk ku ikut panggilanmu, ikut panggilanmu. Habis lenyap sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaan mengikutmu, mengikutmu. Hal
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari anak-anak raja puji dia. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Hanya kau Tuhan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Yesus namanya. Mari puji dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Mari puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Hanya dia Raja, amin. Tidak ada yang lain. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari puji, puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Serukan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari puji, mulia namanya. Semua puji, puji Hosana. Mulia warga kerajaan Allah, angkat suaramu. Hosana, haleluya. Boleh dahsyat lagi suaramu. Mulia namamu Tuhan. Semua puji. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari puji, mulia namanya. Oh, semua puji Hosana, puji-puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Namamu yang terpuji, termasyhur, ternama di antara segala bangsa. Haleluya. Engkau yang ditinggikan di antara suku-suku bangsa Tuhan. Dan pujilah namamu Yesus. Come on, nyanyikan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang ajaib Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, Raja-Mu tetap Tuhan, Raja-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Serukan, Kaulah Raja, haleluya. Amin. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak bertemu tenang. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku selamanya. Pujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Oh, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Come on, Raja
tuhankan buat hidup kami. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetapkan hidup kami hanya terfokus kepada Engkau Raja segala raja. Semua bisa berlalu, semua bisa bergoncang, semua bisa Tuhan terhilang dari hidup kami, tapi tidak dengan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu. Amin, amin. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Haleluya. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi di bumi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti. Mari muliakan Dia, Raja segala raja. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama-Mu, Yesus, amin, ditegakkan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Nya atas dimuliakanlah. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti jadi kehendak-Mu di bumi seperti. di surga. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai katakan haleluya. Yesus Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di surga. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami, sebab kami percaya ketika Sang Raja berfirman buat kami, Tuhan sedang menyatakan kehendak-Nya buat kami untuk kami lakukan dan kami hidupi. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti,
melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Berfirman buat kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, oke. Mana semangatnya? Haleluya. Haleluya, ya. Puji Tuhan, semangat akhir bulan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di minggu yang terakhir di bulan September ini, sepanjang bulan ini kita bicara tentang living a citizen of heaven. Jadi menjadi warga kerajaan surga. Ya, puji Tuhan, hari ini LCD kita cukup cerah, saudaraku ya. Karena LCD kita tadi malam tiba-tiba tidak mau nyala, saudara ya. Jadi ini bukan baru, tapi sewa, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saudara, sepanjang bulan ini kita bicara tentang sebuah gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, di awal bulan, di awal minggu, di bulan ini saya sudah menjelaskan tentang bahwa saudara dan saya punya dua kewargaan. Ya. Yang pasti yang pertama adalah kita adalah seorang WNI, warga negara Indonesia. Dan yang kedua bahwa saudara dan saya memiliki sebuah kepastian bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, bukan karena sebuah usaha yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kita diadopsi menjadi warga kerajaan Allah karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya dimasukkan menjadi bagian dari menjadi warga kerajaan Allah. Nah, dalam Filipi 3:20 katakan sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah identitas kita yang harus kita sadari ya. Harus saudara imani dan kita harus berpegang teguh bahwa kita semua adalah warga kerajaan Allah. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang warga kerajaan Allah, maka kita bicara tentang sebuah kehidupan yang pasti di masa yang akan datang, masa depan saudaraku ya. Di mana Yesus yang sudah memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Nah, namun saudaraku dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita firman Tuhan katakan begini. Dalam Efesus 2:19, demikianlah kamu, demikianlah saya, demikianlah saudara, bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, saudara dan saya yang ada di muka bumi ini ternyata bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Nah, makanya waktu saya menangkap sebuah visi Tuhan yang Tuhan berikan buat kami, saudara, saya tulis di sebelah kiri saya, rumahku rumah segala bangsa. Tidak ada lagi rambut keriting, kulit hitam, rambut lurus, kulit putih. Kita semua sama menjadi satu kewargaan, yaitu warga kerajaan Allah, menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya kan? Coba yang duduknya berbeda suku, kau lihat ini, kau saudaraku ternyata, kan gitu ya, gitu ya, kau saudaraku ternyata ya, walaupun kita bukan saudara kandung tapi kita menjadi satu DNA yang sama, DNA-nya sama yaitu DNA dari Kristus Yesus Tuhan, amin, saudaraku ya, tidak ada perbedaan di antara kita ya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan antara suku mana, suku yang paling kuat, ras yang paling kuat. Tidak ada. Kita semua sama karena saudara dan saya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya beri tema ini. We are rock. Ya, we are rock. Ya, saudara, kita semua adalah ya, kita tidak bicara tentang sebuah institusi, tapi kita semua adalah representative of Christ's kingdom. Saudara dan saya menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kenapa? Saya mundur sedikit. Karena saudara dan saya adalah bagian dari kerajaan Allah yang masuk dalam anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, representative of Christ's kingdom, apa itu sebenarnya konsep kerajaan Allah? Ya, kerajaan Allah adalah ada dua hal penting yang perlu saudara dan saya ketahui. Yang pertama, kerajaan Allah adalah aktivitas di mana Yesus memerintah secara dinamis, saudara ya. Disebut kerajaan Allah karena Yesus sang raja, dia yang memerintah atas hidup kita.
kerajaan Allah. Waktu kita berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku, di rumah tanggaku, di keluargaku, di tempat pekerjaanku. Artinya kita sedang menghadirkan Yesus sebagai Raja dan Yesus itu memerintah secara dinamis. Ya, Yesus tidak diam-diam aja. Dia pasti melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Yesus pasti perintah banyak hal dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, itu adalah sesuatu di mana Allah sedang memerintah dalam hidup kita. Ya, jadi perintah-perintah Tuhan kalau kita lihat itu adalah karena bagian Yesus yang dinamis dalam hidup kita, yang memerintah dalam kita. Jadi kerajaan Allah adalah aktivitas di mana Yesus memerintah secara dinamis dalam kehidupan kita. Jadi bukan pasif, bukan dibiarkan tidur. Pada waktu Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya, ya memang Yesus lagi capek gitu ya, capek habis ngajar. Karena Yesus juga manusia kan gitu, capek biar aku serahkan semua kepada sang ahli. Ya ahli karena murid-murid Yesus sebagian adalah para nelayan. Dia tidur di buritan asik, Joy. Semakin diayun, semakin asik. Kalau saya di lautan diayun, semakin mabok. Ya. Jadi Yesus menikmati semuanya itu. Nah yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, kerajaan Allah adalah sebuah kualitas kehidupan ilahi yang menjadikan Yesus Raja atas umatnya. Jadi kerajaan Allah adalah bicara tentang kualitas kehidupan kita. Kenapa? Karena waktu kita menjadikan Yesus Raja atas kehidupan kita, atas umatnya, maka ada sebuah kualitas yang dibentuk dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus paham ini benar bahwa dua hal penting tentang kerajaan Allah. Yang pertama karena pemerintahan Yesus yang secara dinamis dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena dia yang memerintah dalam hidup kita, pasti ada sebuah kualitas yang lahir dalam hidup kita. Bayangin saudara, Yesus Raja, Yesus Tuhan, dia yang berkuasa, dia yang tinggal dalam diri kita. Jadi pada waktu Yesus memberikan janjinya, dia naik ke surga dan dia memberikan rohnya kepada kita. Roh Kudus itu tidak tinggal di luar. Roh Kudus bukan sesuatu. Roh Kudus bukan seperti pakaian yang saya pakai hari ini. Ya, karena hari ini dress code-nya batik, saudara saya pakai batik. Tapi nanti saya sampai di rumah, ini saya lepas, saya tidak lagi pakai batik. Bisa saya pakai kaos oblong, bisa saya pakai kaos apapun saya pakai. Kenapa? Karena saya sedang mengenakan hari ini dress code-nya batik. Saya bisa lepas kapan saja. Tapi waktu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, dia ada di dalam kita menjadikan hidup saudara dan saya sebuah manusia yang berkualitas ilahi. Yang percaya katakan amin. Saya merenungkan ini. Waktu Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Menjadikan hidup saudara dan saya manusia biasa yang memiliki kualitas ilahi. Kualitas itu bicara tentang sesuatu yang ada di dalam. Bukan yang ada di luar. Bungkus boleh berbeda. Tapi waktu kualitas itu ada di dalam, oh saudaraku, itu yang akan melahirkan sesuatu yang sangat berbeda. Nah jadi saudaraku, kerajaan Allah adalah sebuah aktivitas, sebuah kualitas kehidupan ilahi yang menjadikan Yesus Raja atas umatnya. Makanya Rasul Paulus berkata begini, ya harta yang berharga di dalam tanah liat. Kenapa tanah liat kita rapuh? Saudara dan saya, siapapun, apapun bentuknya, kita semua asalnya sama dari tanah liat. Waktu kita mati, dikubur, tidak ada yang jadi emas. Semua jadi tanah, kan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dibanggakan dalam hidup kita. Kemudian kualitas manusia yang rendah adalah manusia mudah pecah. Pecah artinya gini, sering kan kita mengeluh, walaupun tingkat stresnya masih 0,01% misalnya, aduh stres, aduh capek, aduh lelah. Kadang-kala kita bisa burn out, aduh rasanya enggak, aduh putus asa. Itu manusia. Tapi manusia yang lemah di dalamnya
Tuhan memberikan Roh Kudus, kualitas ilahi yang berdiam dalam diri kita. Itulah sebabnya kalau kita kuat bukan karena gagah kita. Kalau kita bisa mengatasi semuanya bukan karena kekuatan kita. Tapi kualitas ilahi yang menolong kita untuk kita bisa berdiri tegak. Memperoleh kemenangan demi kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, waktu itu semua diberikan kepada kita, Tuhan punya tujuan. Nah ini tujuan Tuhan. Ya, Matius 28, 19-20. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Ayat ini, dua ayat ini, Matius 28, 19-20. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan punya tujuan besar. Untuk apa Tuhan kasih itu kekuatan yang melimpah dalam hidup kita? Ya, untuk apa? Karena Tuhan mau bahwa semua bangsa jadi murid. Ya, kata murid di sini memakai kata mateteo, bukan didasko. Karena ada sebuah perbedaan di situ ya. Kalau di dasko itu adalah mengajar, memberi instruksi, itu di dasko kalau dalam bahasa Yunani. Tapi mateteo ini artinya bahwa dia mengajarkan, menjadikan murid, yaitu proses yang melibatkan pembelajaran, mengikut sertakan dan mentransformasi hidup. Ya bedanya di situ. Jadi bukan hanya perpindahan pengetahuan. Ya, dalam mengajar itu, tapi ada transformasi kehidupan yang mengubahkan hidup seseorang sehingga orang itu akan menjadi sama seperti gurunya. Ya kan? Jadi kalau saudara dan saya murid Kristus, kita bukan hanya pengikut tapi levelnya adalah kita adalah murid Kristus karena Tuhan punya sebuah tujuan, saudara dan saya memiliki keserupaan dengan Dia, sama dengan gurunya, saudara ya. Ya, sama dengan gurunya. Jadi mateteo ini menekankan transformasi hidup dalam relasi dengan Yesus, bukan sekedar transfer pengetahuan. Nah, kemudian kalau ini tercapai, tujuannya apa? Nah, firman Tuhan kemudian ayat 20 katakan gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, waktu jadi murid, kita dia jadikan murid serupa dan segambar dengan Kristus. Ajar semua mereka melakukan segala sesuatu. Ya, kata melakukan diambil kata tereo. Artinya begini saudaraku ya. Melakukan yaitu memelihara, menjaga dan menata secara terus menerus segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Jadi arti kata ini tereo ini memelihara, menjaga, mentaati secara terus menerus segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Wow. Jadi murid, kita tidak bisa mengajar untuk melakukan segala sesuatu kalau kita tidak jadi murid. Tidak bisa saudara. Kenapa? Kita akan bilang ini, lo ngapain? Contoh aja ya, ini di sekolah aja ya, yang sifatnya di dasko aja yang mengajar gitu, saudara, murid akan taat sama gurunya. Gurunya ngomong gini, besok masuk jam 7. Pak saya belum bangun pak, bangunnya jam 8. Enggak mau tahu, kita langsung bangun, kita ngikut di arahannya. Ya, minggu yang lalu dosen pengajar saya datang. Ya, waktu dia datang, sebagai teman, sebagai rekan seorang hamba Tuhan. Kami bergurau ya, kami bisa bantah omongannya dia. Tapi begitu dia duduk sebagai seorang pengajar, saya hanya patuh. Patuh saudaraku ya, dia sudah kasih deadline tugas. Hari ini kumpul, besok kumpul. Saya kumpul saudara. Kemarin ketemu guyon-guyon, makan, ngopi, wah. Saya enggak mikir tentang tugasnya dia. Yang saya tahu begini, waktu dia duduk sebagai seorang pengajar, saya seorang muridnya, saya taat. Ya, sebab kalau tidak taat, saya tidak dapat nilai. Gitu saudara ya, taat.
Kenapa? Karena dia guru. Nah, demikian juga dalam hidup kita ketika kita dimuridkan dalam setiap kehidupan kita, tujuannya supaya kita melakukan, menjaga, mentaati secara terus-menerus segala sesuatu yang diperintahkan Yesus Kristus. Nah, memang tidak mudah. Tapi kita belajar bersama-sama ya. Memang tidak mudah, tapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjalankan tugas ini. Bagaimana menjalankan tugas ini. Yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, hidupi panggilan Tuhan. Hidupi dulu, sadari dulu bahwa kita ini panggilan. Bukan paksaan, panggilan. Kalau kita menyadari ini adalah sebuah panggilan, tidak ada sesuatu yang memaksa dalam hidup kita. Tidak ada. Sebagai contoh, misalnya profesi apa sekarang saudara? Ya, misalnya di sini ada seorang dokter, ada seorang guru. Waktu itu menjadi sebuah panggilan dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang memaksa dan membuat hidup ini berat. Tapi dengan sukarela kita lakukan dengan senang hati. Dengan senang hati. Saya belajar dari kehidupan orang tua saya, saudara. Waktu dia seorang guru SD biasa, saudara. Tapi dia begitu menyenangi panggilan sebagai seorang guru. Ya, dia ajar muridnya tanpa pamrih, dia ajar kemanapun dia dipindahkan, saudaraku ya, ke pinggir-pinggir, dia lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia sadar tentang panggilan hidupnya, dia guru. Ya, dia tidak ngomel, aduh ya begini dan begitu, tapi dia dengan sadar dia hidupi. Nah, panggilan saudara dan saya secara rohani sebagai warga kerajaan Allah yang harus ini tadi, yang harus melakukan pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, menjadikan segala bangsa murid untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka yang pertama ini kita harus memahami tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya dipanggil Tuhan secara khusus untuk tugas ini. Ya, oleh sebab itu Tuhan menempatkan saudara dimanapun saudara sekarang berada. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, melainkan kawan sewarga dari dan seterusnya, Efesus 2:19. Ini panggilan kita, saudara. Panggilan kita. Makanya gereja kita mengajar tidak ada lagi dikotomi. Ya, jadi kalau minggu di gereja, saudara pelayanan untuk pekerjaan Tuhan seperti ini, kita sedang melakukan hal-hal yang rohani. Tapi begitu keluar gereja, saudaraku dikasih Tuhan, kita pikir gini, ada sebuah perbedaan di luar sana dan di dalam sini. Tapi gereja kita mengajar bahwa kita semua diperlengkapi untuk sebuah tugas yang sama. Memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak gampang memang. Itulah sebabnya kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghidupinya, itu hanya sebuah beban dalam hidup kita. Ya, panggilan sebagai warga kerajaan harus benar-benar kita hidupi. Karena hal ini menyangkut sebuah tujuan dari kerajaan Allah. Tujuan kerajaan Allah adalah semua bangsa menjadi murid Kristus. Artinya menjadikan seluruh bumi menjadi warga kerajaan Allah. Dengan demikian terjadi sebuah kolonisasi kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Makanya doanya adalah begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Bagaimana mewujudkan ini? Ketika semua warga kerajaan Allah menyadari, memahami tentang panggilan Tuhan yang besar ini. Kita semua dipanggil. Ya, makanya seringkali saya ulang. Di luar organisasi, di luar kata penyebutan tentang institusi penting, semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Yang dimana kita semua melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tempatkan saudara dari mana-mana ada di sini, kemudian ada di dalam berbagai macam lini kehidupan, karena ini semua terjadi supaya kerajaan Allah ditegakkan dimanapun saudara berada. Itu tujuannya. Jadi kita dipanggil bukan supaya saudara menikmati kenyamanan, saudaraku, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati kenyamanan. Tapi waktu kita mengenapi tujuan Tuhan, seperti pujian pertama tadi, kita sedang menanggalkan zona nyaman kita untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, apapun untuk kita menggenapi atau mencapai sebuah tujuan, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan. Pasti ada sesuatu yang ditinggalkan. Saudara ingin kuliah mendapatkan nilai yang terbaik. Tujuan saudara akan mengejar ke sana. Maka yang saudara capai, yang saudara tanggalkan apa? Pasti zona nyaman. Main-main ditinggalkan, belajar karena ingin mencapai sebuah tujuan. Waktu saya punya tujuan, waktu kuliah kemarin, waktu yang ngambil S1, saya punya tujuan gini. Kalau bisa, saya diwisuda dengan nilai cum laude. Saya tanggalkan zona nyaman. Ya kan? Orang pikir sekolah Alkitab itu tiap hari pegang gitar nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya, haleluya gitu ya subhanallah. Ternyata berat juga saudara. Ngapal belajar, apalagi saya sekolah itu setelah 4 tahun tidak mengenyam pendidikan dan mau belajar. Ya, ngertinya cuma cuan, duit, kerja. Terus sekolah suruh ngapal saudara. Waktu saya punya tujuan begini, saya tanggalkan zona nyaman. Semua pada tidur siang, saya komat kamit seperti Mbak Dukun. Kenapa? Belajar untuk menghafal. Ini saudara kalau pisau, itu pisau yang sudah berabad-abad tidak pernah diasah. Ya banyak karat sini sana karat, jadi ngasahnya itu soro banget gitu. Aduh gitu ya. Sampai saya di sekolah itu disebut gini, wes wong tua ngaso turu gitu ya. Terjemahnya di sini nih, di sini ya. Komat kamit karena memang pada waktu saya sekolah, usia saya yang paling tua gitu saya. Karena yang lainnya saya punya teman itu beberapa baru lulus sekolah. Baru lulus SMA 1 tahun nganggur, masuk paling lama. Saya 4 tahun nganggur, saya tidak pernah belajar, suruh belajar. Waktu mencapai tujuan itu saya tanggalkan semuanya. Nah demikian juga waktu kita ingin mencapai tujuan kerajaan Allah, maka kita harus sedang menanggalkan apa zona nyaman kita. Kita sedang mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya pastikan begini, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kalau saudara berani menanggalkan zona nyaman saudara, Tuhan akan perhitungkan itu dan Tuhan akan ganti banyak hal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus tahu nih panggilan saya sekarang siapa. Saya adalah seorang hamba Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui apa? Melalui pekerjaan-pekerjaan yang sedang saya kerjakan hari ini. Nah yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita mencapai tujuan itu adalah kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Artinya begini, kita jangan terjebak dengan bahwa saudara dan saya sekarang orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus tinggal dalam kita dan kita ada di dalam Yesus? Kita seringkali terjebak bahwa sini saya sudah Kristen, saya sudah ibadah, saya sudah komsel, saya sudah begini. Tapi sesungguhnya kita hanya sedang melakukan ritual agamawi tanpa kita melakukan sebuah yang esensi kehidupan Yesus yang ada dalam diri kita dan kita ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang pada akhirnya gagal dalam hidupnya karena kita hanya melihat sebuah kekristenan hanya sebuah agama yang melekat pada dirinya tanpa melibatkan Yesus yang diam di dalam diri kita. Itulah sebabnya Yohanes berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-15 40 dan 4 dan 5 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa saudara. Makanya kita harus tetap melekat kepada pokok anggur itu. Supaya suplai makanan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa kita merasa kering? Kenapa kadang-kala kita merasa gini, kok rasanya aku tidak dapat apa-apa? Kok rasanya aku kehilangan sesuatu? Saudaraku, pemahaman yang salah adalah begini. Kita merasa tidak ada apa-apa, kita sedang kering, kemudian kita masuk ke gereja, kepengen dipuaskan di gereja.
Dan ketika kita melihat semuanya, kemudian ternyata tidak mendapat apa-apa. Kemudian kita keluar gereja dan kita jadi kecewa. Padahal waktu kita beribadah hari Minggu, itu adalah sebuah perayaan kemenangan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita melompat, kita mengangkat tangan karena kita sedang menang dalam hari-hari kehidupan kita. Dan kita sedang merayakan bersama-sama kemenangan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya dalam hidup kita setiap hari tetaplah melekat kepada pokok anggur itu. Jangan pernah kita main-main dengan kehidupan kita, khususnya di hari-hari yang seperti ini, saudaraku. Kenapa? Karena waktu kita sedang melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur itu, maka kekuatan yang sesungguhnya itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan DNA ilahi. Kemudian DNA ilahi itu akan menghasilkan gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Akan menghasilkan gaya hidup. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari tetap melekatlah kepada Tuhan. Jangan agamawi aja. Saudara cukup bangga dengan agama Kristen. Cukup bangga sampai hari ini saya masih seorang Kristen. Banggalah kalau sampai hari ini kita tetap melekat kepada pokok anggur itu. Kepada sang pokok itu. Dan kemudian kita menikmati suplai makanan yang besar yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu kita tetap melekat kepada pokok itu, kita adalah semua murid dan kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang terluka dan kecewa? Karena dia merasa dalam hidupnya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita penuh dengan Tuhan, makanan suplai dari pokok anggur itu penuh dalam hidup kita. Maka kita sedang belajar tentang sebuah respon dalam hidup ini. Salah satu yel-yel di CCM kemarin saudara. Jadi sebuah perenungan yang besar buat saya. Kalau Pak Yakub bilang begini CCM, semua bilang gini, berespon benar. Oke, CCM berespon benar. CCM berespon benar. Selalu berespon benar. Karena saking semangatnya saya ikut berespon benar. Waktu masuk kemudian saya bilang gini. Selalu, ada kata selalu. Berespon benar. Berat ini. Gitu ya. Selalu berespon benar. Artinya dalam segala situasi kita harus berespon benar. Jadi sebuah perenungan yang dalam saudaraku. Hari pertama waktu Pak Yakub sampaikan materi itu siang. Karena foto itu siang ya setelah makan siang. Saya merenung sepanjang dia sampaikan semua materi. Saya merenung gini. Ada kata selalu yang membuat hati ini terusik. Saya renungkan selalu berespon benar. Selalu berespon benar. Selalu berespon benar. Artinya dalam segala situasi respon kita harus benar. Karena begini, yang membuat terluka itu sebetulnya bukan apa yang dari luar ke dalam, tapi apa yang dari dalam kita itu yang membuat kita terluka. Perkataan orang bisa saja menurut kata orang tajam. Saudaraku, waktu saya kemudian di foto karakter, ada orang berkata begini kepada saya, pantas Bapak ini dari kemarin saya kenal Bapak, Om gitu, omongannya sedikit, tapi luar biasa tajamnya gitu ya. Ya dia gini, wah Bapak omongannya sedikit tapi begini. Saudaraku ternyata omongan orang dalam hidup kita tidak akan membuat kita terluka kalau respon kita benar. Tidak akan. Orang bisa ngomong apapun kalau respon kita benar membuat kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau hari ini saya bisa seperti ini, saya sedang belajar untuk berespon benar. Ya. Saya belajar sampai hari ini, banyak ngomong begini. Apalagi kalau saya ingat masa kecil, tidak ada harapan, sepertinya masa depan saya begitu suram. Tapi waktu saya belajar berespon benar, karena respon itu yang akan membuat kita begini, melakukan dan bergantung kepada Tuhan. Percaya sudah. Ya, respon itu kita begini, kenapa orang ngomong gini? Tuhan berespon benar, apa sih kata Tuhan?
Oh kamu adalah begini, kita lakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan perintahkan buat setiap hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita sedang melekat pada pokok anggur itu. Artinya setiap kita mendapatkan asupan makanan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kekuatannya sama. Kekuatannya sama. Karena apa? Karena asupannya sama, tidak ada yang beda. Kenapa Pak yang itu gemuk, yang ini kurus? Gitu saudaraku ya. Karena makannya, cara makannya beda saudaraku ya. Tidak banyak. Jadi akhirnya hidupnya atau kerohaniannya jadi kurus. Tapi yang satu kerohaniannya begitu sehat dan luar biasa. Jadi hal yang kedua saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, hidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, tetap tinggal dalam Yesus. Karena waktu kita tinggal, kita menghasilkan buah kehidupan dalam Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku ya, miliki komunitas yang sehat. Firman Tuhan ngomong begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk kita melakukan hal-hal yang buruk, saudara tidak perlu belajar apa-apa. Tapi untuk merubah kebiasaan, 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Ketika kita gagal di 7 kali 2, kita akan kembali kepada 7 kali 1. Artinya 7 hari berturut-turut kita lakukan, berhasil. Kemudian 7 kali 2 berikutnya kita lakukan, hari yang ke-7 kali 2, hari yang ke-5 kita gagal, kita kembali kepada mulai dari titik nol ya Pak, kan gitu ya. Kembali lagi 7 kali 1, 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 2, 7 kali 3 kita lakukan. Kita perlu upaya untuk mengubah kebiasaan kita. Tapi untuk kita lakukan sesuatu yang jahat, yang salah, saudara tidak perlu belajar tiba-tiba, loh aku kok gini ya. Enggak, karena tabiat dosa sudah ada dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus gini, aku kepengen lakukan ini, tapi kenapa yang ini aku kerjakan, kan gitu saja. Nah, jadi miliki komunitas yang sehat dalam hidup kita. Efesus 2:20 katakan gini, dari ayat yang 19 tadi, dari kitab Efesus pasal yang kedua, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Pertanyaannya begini, apakah satu sak semen disebut sebuah bangunan? Apakah satu buah biji batu bata disebut bangunan? Tidak ada harganya, tidak ada berguna. Tapi waktu itu semua disusun menjadi sebuah bangunan. Artinya bahwa diperlukan sebuah komunitas. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ada sebuah komunitas-komunitas yang sehat yang harus ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menjadi support system bersama-sama untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Gak ada cara lain. Kenapa? Karena dalam komunitas yang sehat itulah kita sedang diajar dan dididik. Ya, kita belajar sekarang saudaraku ya, ciri. 5, berapa jam lagi ya? Gitu ya, cepat saja saudaraku ya. 5 ciri untuk komunitas yang sehat. Yang pertama saudaraku, dia saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 katakan begini. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudaraku, bagaimana kita disebut dan saling mengasihi kalau tidak ada orang lain sebagai objek untuk kita kasihi? Ya, saling mengasihi. Ya, waktu ada saling mengasihi, berarti ada orang-orang yang kita kasih dalam hidup kita. Mungkin dalam komunitas itu ada yang tidak cocok dengan kita. Ada yang berbeda pendapat dengan kita, tapi waktu kita saling mengasihi, firman Tuhan katakan, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi waktu kasih Allah sempurna dalam diri kita, maka kita bisa memiliki gaya hidup saling mengasihi. Yang kedua, cirinya adalah saling mendoakan. Yakobus 5:16, karena itu
Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Makanya waktu di Komsel, tolong doakan, terbuka. Tolong doakan, saya sedang ada dalam pergumulan. Doakan di situ. Komunitas yang sehat bukan banyak gosipnya. Orang gini, tolong doakan aku ya. Orang takut. Kenapa? Karena mau terbuka. Nanti jangan-jangan, nanti sampai kemana-mana gitu ya. Sehingga takut. Tapi orang yang di sini, komunitas yang sehat. Waktu dia membuka dirinya, tolong. Doakan saya. Sehari ini sedang lemah. Firman Tuhan katakan, saling mendoakan. Didoakan dalam komunitas itu ya. Didoakan dan kemudian jadi sembuh di situ ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ciri komunitas yang sehat. Saling menasehati. Ibrani 10 ayat yang ke-25 katakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi dalam sebuah komunitas ada kata saling menasehati. Jadi kalau kita dinasehati jangan tersinggung. Kalau kita dinasehati jangan kemudian gini, kok rasanya gitu seperti orang tertuduh. Tapi mari kita ambil sebuah hal pelajaran penting. Nasihat itu penting buat setiap kita. Karena firman Tuhan gini, lakukan itu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bahkan firman Tuhan katakan gini, dengan giat, semakin giat, semakin giat. Supaya apa? Waktu kita menasihati seseorang, orang itu bangkit dari kelemahannya, orang itu bangkit dari ketidurannya, orang itu bangkit dan dia jadi semangat lagi ya. Dinasehati supaya tidak terhilang. Jadi yang ketiga ciri komunitas yang sehat, di situ ada nasihat. Yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, yaitu saling mendorong, bukan dicongkrokno. Ya ini yang lain, bukan begini, bukan gini. Wah jatuh, wah kemudian artinya gini, kita memberi dorongan seorang akan yang lain. Ibrani 10 ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya mendorong begini saudara. Ya, misalnya lagi padat-padatnya kuliah, ayo yang semangat, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, dosenku ini kamu pasti bisa. Salah satu anak kita ngomong sama saya, Kak Ben doakan ya supaya saya tidak dapat dosen pembimbing yang ini. Kenapa emangnya? Waduh dia terkenal, ini bahasa anak mahasiswa, killer Kak. Langsung saya ngomong gini, Tuhan aku berdoa supaya kamu dapat dosen dia. Loh kok doa gitu? Karena waktu kamu dapat dosen seperti itu, kamu semakin giat dan kamu tidak santai-santai. Ngeri loh saudara katanya, dosennya ini ngomong gini, waktu dia cerita gini. Waktu dia ngajukan gini, judul misalnya begini, ini salah, revisi 2 hari. Kalau tidak selesai 2 hari, tolak gitu. Wih, saya ngomong gini, sangat bagus buat kamu gitu ya. Buat saya kasih semangat gitu. Bukan saya sedang menjerumuskan supaya waktu kita dorong begini ada sebuah gairah dalam hidupnya gini. Tidak lagi santai. Bukan? Oke, revisi ya. Terserah sampai kamu kapan. Sampai Tuhan Yesus datang. Kalau modelnya santai, tidak akan pernah selesai. Tapi waktu saya berdoa Tuhan, kasih dia dosen yang seperti ini. Dapat 1 bulan, kemudian dia ngomong gini, ya doanya Kak Ben digenapi. Puji Tuhan, haleluya. Saya bilang gitu ya, saya senang banget ya. Jadi dalam komunitas itu saling mendorong, bukan gini. Iya memang gitu dosen itu, udah usah cari yang lain aja. Kita kadang-kala membuat orang jadi lemah. Nah, maksudnya baik saudara, supaya orang itu enggak terus tertekan. Tapi dengan sebuah kalimat gini, kita tidak membangkitkan sebuah semangat dalam hidupnya. Dorong untuk kita ini maju dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika ada tantangan, dorong untuk hadapi tantangan. Jangan tantangan dilewati, tapi tantangan itu harus dikerjakan, harus dilakukan, maka kemenangan itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan yang kelima saudaraku dikasih Tuhan, ciri komunitas yang sehat adalah saling menguatkan.
Kisah 15:32 katakan begini, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Ya, menguatkan, artinya dikuatkan hatinya gini, kamu pasti bisa bersama dengan Tuhan. Lakukan, aku terus berdorong ya. Jadi 1-5 ada sebuah kaitannya. Aku berdoa buat kamu, terus didorong, kemudian dikuatkan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Jangan pernah mengambil. Saudara pasti pernah mendengar sebuah ilustrasi tentang kepompong. Pasti pernah dengar kepompong. Jadi waktu dia jadi kepompong, saudaraku ya, saya pernah membayangkan, saya tersiksa. Karena cuma diam begini. Diam. Tapi kemudian pada waktu dia mau jadi kupu-kupu, dia berjuang, dia berusaha. Kemudian ada seseorang, karena dia kasihan sama kepompong yang ingin jadi kupu-kupu ini, dia buka lapisan luarnya, dia buka. Kupu-kupunya keluar. Tapi sayang dia melewati sebuah proses untuk menguatkan sayapnya. Dan kupu-kupu itu tidak pernah bisa terbang. Dia hanya gini. Tidak bisa terbang. Tapi waktu kupu-kupu itu melewati sebuah proses yang menyakitkan, jadi kepompong. Dia berjuang. Waktu dia keluar, dia bisa mengepakkan sayapnya dan dia bisa terbang. Saudaraku, kadang-kadang kita perlu proses untuk dialami, dilewati oleh semua orang. Jangan pernah ambil proses demi proses itu. Tapi kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar dalam komunitas itu, kita sedang menguatkan gini. Ayo, kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa kok. Memang mungkin peristiwanya berbeda. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa kok. Pasti. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita punya Allah yang sama, namanya sama, Yesus Kristus. Dan dia adalah Raja kita. Pasti kita bisa kok. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Ayo, lakukan sama-sama. Maka itulah sebuah ciri komunitas yang sehat untuk membangun setiap kehidupan kita. Komunitas yang sehat akan menghasilkan budaya yang sehat, yaitu budaya kerajaan Allah. Jadi mari saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa sendiri untuk melakukan amanat agung ini. Tujuan Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan, menjalankan tugas kita tidak bisa sendiri. Kita butuh sama-sama. Makanya firman Tuhan tadi katakan, kita adalah bangunan yang disusun. Ya, yang disusun oleh pengajaran para rasul dan nabi. Kita disusun sama-sama. Karena kita punya tujuan yang sama. Yaitu tujuannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Mengajar mereka, melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ajar mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah representative of Christ Kingdom. Saudara dan saya adalah representative of Christ Kingdom untuk melakukan tugas dan amanat agung yang Tuhan perintahkan buat kita. Amin. Tundukkan kepala. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Renungkan bagaimana jalan kehidupan kita sampai hari ini. Sebab sampai hari ini saya mempercayai satu hal. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Oleh sebab itu, dengar baik apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Tuhan tempatkan saudara dimanapun saudara berada hari ini di kota ini. Karena ketika saudara keluar dari kota ini, saudara sedang membawa tugas kerajaan Allah. Menjadikan semua bangsa murid. Untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, pergunakan setiap waktu yang ada hari ini. Latih dirimu, kembangkan dirimu, perkuat imanmu, perkuat rohmu. Karena dimanapun engkau saudara sedang berada, engkau mungkin sendiri. Tapi engkau butuh komunitas yang menguatkan hidupmu. Sehingga ketika engkau kembali, dimanapun engkau berada, kekuatan Allah itu mengalir atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Dan juga sore malam hari ini buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Hamba-Mu berdoa.
Ini kami Tuhan. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan. Untuk menyatakan Injil kerajaan Allah dimanapun kami berada. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa. Impartasikan kuasa dari surga mengalir atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami dipakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba-Mu sampaikan. Sesuai dengan pesan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami diberikan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Rock Journey, kelas Believers, pada tanggal 29 September 2025, diadakan melalui Zoom. Bagi jemaat dan pekerja yang rindu diperlengkapi lebih lagi dapat mendaftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Kami mengundang seluruh panitia Natal beserta seluruh anggotanya dan juga jemaat yang rindu untuk mendukung dalam doa perayaan Natal kita. Mari bergabung dalam pertemuan doa yang akan diadakan pada hari Selasa, 30 September 2025 melalui Zoom. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Haleluya, saudara diberkati dengan firman, amin. Warga kerajaan Allah siap untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan, katakan amin. Ya saudara, saya ingat, jangan jadi orang yang kemudian suka arah. Sama-sama bilang arah. Bilang arah, saudara. Arah itu singkatan, saudara. Rempong amat. Saudara, ketika kita masih ada di titik itu, apalagi kalau kita ketemu sesama arah. Sama-sama bilang selesai. Bilang selesai. Selesai wes. Ada gini, rempong amat, repot amat. Ada gitu, repot amat. Nah, maka hidup kita kemudian tidak akan kemudian menjadi itu tadi saudara. Kita tidak akan memunculkan kualitas dari kerajaan Allah dalam hidup kita. Yang paham bilang Nah, saudara ya, menegaskan tadi yang ada sudah di Rock News. Yang pertama untuk Rock Journey, jadi yang sudah mengikuti kelas Believers, saudara besok kita ada di, kalau nggak salah besok pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir. Nah kemudian kalau ada saudara yang mau menyusul, karena ini bukan satu-satunya kelas, nanti setelah Believers ada kelas Disciple saudara ya. Saya kemarin ikut itu juga kembali mendapatkan sesuatu saudara ya. Paling tidak kita akan di-refresh karena kita ini tinggal di tengah-tengah di mana platform informasi, pengetahuan dan juga banyak pengajaran yang
terbuka seliweran saudara di media sosial. Maka bagaimana kita tahu uang itu palsu? Kita harus mempelajari yang asli. Setuju? Setuju? Jadi ayo semangat belajar saudara ya. Besok jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 dan besok adalah kelas yang terakhir. Saudara yang mau menyusul silakan hubungi Bapak Gembala untuk saudara mendapatkan link Zoom dan juga sekaligus e-booknya saudara ya. Jadi ada buku elektroniknya. Nah kemudian yang kedua hari Selasa tadi di Rock News disampaikan kita akan sama-sama berdoa saudara ya. Di fellowship pekerja awal bulan saya mendengar dari ketua panitia. Ketua panitianya mana? Oh lagi ngomong anak ya. Pak Eko saudara ya, beliau merindukan ada doa sebulan sekali dan dilakukan secara online supaya bisa diikuti secara fleksibel, juga bukan hanya untuk dan doa ini bukan hanya untuk panitia tapi seluruh jemaat Rock Jember, karena sejatinya di Christmas celebration, di perayaan Natal itu adalah perayaannya seluruh warga kerajaan Allah jemaat GBI Rock Jember. Amin. Nah maka kita sama-sama berdoa melalui Zoom jam 8 malam. Nah yang terakhir titipan dari panitia, yang tadi dari ketua panitia, yang ini dari istrinya yang adalah si dekorasi seperti yang diumumkan oleh Pak Benny minggu lalu ya kayaknya. Nah bungkus ini nggak tambah depan ya. Oh nggak apa-apa ya. Oh siapa tahu dapat endorse kita ya. Nah jadi contohnya kayak gini yang di dalamnya warna silver gini. Jadi ini sudah dalam keadaan bersih. Nah Bapak Ibu Saudara Saudari, mungkin kan kalau kita pakai misalnya satu bungkus ini sebulan bisa sekali atau satu bungkus satu bungkusnya bisa sebulan bisa 2 bulan. Jadi bisa tektokan, bisa ngomong sama tetangga, sama juga kemarin hari Jumat itu ada di KK Hebron ada satu orang yang dia ngomong sama teman kosnya. Jadi biasanya kan anak kos kan pakai yang pot segini kan, nah jadi dicuci bersih. Nah just info ini dari satu orang yang tinggal di luar kota saudara ya, mama saya. Jadi dengar pengumuman di ibadah online, lalu ada kirim paket, nah di dalamnya itu ada ini, saya gini. Kurang jauh ngirim gitu saudara. Tapi itu tadi loh, kalau kita kemudian ada di komunitas yang sama-sama bilang saling. Ya, maka saya buka gitu kan, saya pikir apa gitu, dapat apa. Terus saya buka ternyata salah satunya ada beberapa bungkus dari ini pots dari sabun dan pewangi dan lain sebagainya. Oke, silakan saudara kumpulkan, boleh kumpulkan di KK masing-masing, boleh juga dibawa di ibadah raya di Kingdom Celebration hari Minggu untuk kita sama-sama akan kerjakan di perayaan Natal kita. Yang siap katakan saudara ya. Baik, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada saudara Gabriel Yulis Demhi, kami ucapkan selamat datang. Boleh bangkit berdiri nama yang saya sebutkan untuk kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Silakan saudara bisa beri salam kanan kiri depan belakangnya. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Tepuk tangan buat mereka. Hey! Aku anak raja, 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 aku anak raja. Oke. Oh yeah. Anak raja, asik. Aku anak raja. Oke. Oh yeah. Siap. Bapak mau mendoakan anakmu.
ucapkan perkataan firman, perkataan imanmu bagi anak-anakmu. Dan mari jemaat saya undang untuk ulurkan tangan bagi orang tua di depan ini. Kami mengucap syukur untuk anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang luar biasa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan setiap keluarga. Anak yang jadi kebanggaan bagi orang tuanya, anak-anak yang menjadi sukacita, sumber sukacita bagi orang tuanya. Karena ini adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berdoa untuk mereka dari sejak kecil yang sudah diajar dalam kebenaran firman ini Tuhan. Tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Berkati masa depan mereka karena kami percaya masa depan mereka dari tangan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap orang tua yang boleh mengajar, mendidik, memberi teladan kehidupan dalam anak-anak ini Tuhan. Sehingga anak-anak boleh tertumbuh di dalam iman, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua guru-guru yang terlibat mengajar anak-anak ini. Berkati semua hal kakak, saudara-saudara, teman-teman yang ada dalam pergaulannya. Kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak ini. Terpuji nama Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan melepaskan berkat ini. Mari kita yang percaya anak-anak diberkati katakan amin. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Mari kita siap diutus sebagai warga kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Dan pastikan kerajaan dan kebenarannya yang terutama dalam hidup kita. Yang sujud tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Hanya Kau yang kupandang Tuhan. Apapun musim kehidupan kami mau terus melihat Engkau Yesus Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kami. Yesus, kasihi-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku, bagianku. Tuhan yang selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, ya Tuhan. Bapa dan Rajaku. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapkan taburan saudara. Tuhan, berkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.